Dalam setiap perjalanan, kita kerap ingin kembali ke tempat yang indah dan mencoba berpetualang lagi di sana. Tapi tujuannya entah untuk apa. Apa untuk memperbaiki kesalahan? Apa mungkin untuk mengulangi kesalahan yang sama? Setelah 5 tahun berlalu, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mendaki Gunung Ciremai. Pada pendakian kali ini, saya berencana untuk mendaki Gunung Ciremai via Palutungan, Desa Santana. Sedangkan di pendakian kali ini, saya akan ditemani oleh Rangga. Rencana awal pendakian kali ini berjumlah 5 orang, tapi karena masalah kerjaan yang gak bisa ditinggalkan, akhirnya 3 orang temanku batal untuk ikut pendakian Gunung Ciremai kali ini. Hari Minggu malam saya berangkat ke sana menggunakan bis Limos jurusan Ciledug Kuningan pada pukul 8.20 malam hari. Saya menunggu bis di dekat lampu merah Seskual karena bisnya memang lewat ke arah sini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya saya tiba di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Cibulan. Rencananya saya akan menginap 1 malam di rumah Peri, teman saya yang pertama kali mengajak untuk kembali mendaki Gunung Ciremai. Namun sayang sekali, di luar rencana Peri tidak bisa ikut mendaki karena urusan kerjaan. Sayang sekali ya, padahal saya berharap bisa mendaki bareng di Gunung Ciremai kali ini. Setelah packing ulang, sarapan, ngopi sebentar dengan Asep di rumah Peri, akhirnya saya dan Rangga memutuskan untuk berangkat ke base camp di jam 8 pagi. Lalu kami berpamitan dengan ibunya Peri, dan kabar baiknya kali ini alhamdulillah Peri sama Asep bersedia untuk mengantarkan saya dan Rangga ke base camp Palutungan. Kalau dilihat juga cuaca hari ini cukup cerah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang cukup mendung dan beberapa kali memang turun hujan, kata Peri. Perjalanan dari rumah Peri di Cibulan ke base camp Palutungan di Desa Santana ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Karena menggunakan sepeda motor, terasa begitu cepat. Setelah sampai di base camp Palutungan, akhirnya kami mengurus simaksi pendakian. Lalu diajak untuk melakukan tes kesehatan dan membayar simaksi. Oh iya, untuk pendakian Gunung Ciremai itu dilakukan dengan booking online ya, di semua jalur pendakian. Simaksi pada kali ini total semuanya itu 70.000 per orang. Jadi saya harus membayar 140.000. Setelah semua urusan simaksi selesai, saya dan Rangga diantar menggunakan sepeda motor Peri dan Asep dari base camp hingga Gapura. Karena katanya lumayan jauh jalannya. Ya lumayan lah buat irit tenaga. Tapi karena jalan yang cukup sulit untuk dilewati dengan menggunakan motor standar dan tidak bisa dilewati dengan motor biasa, akhirnya kami melanjutkan dengan berjalan kaki hingga Gapura. Perjalanan dari base camp ke Gapura itu kurang lebih memakan waktu 30 menitan dengan melewati perkebunan sayuran milik keluarga. Akhirnya kami sampai juga di Gapura. Sesampainya di sana kami berfoto sebentar, lalu berdoa bersama, dan saya dan Rangga berpamitan kepada Peri dan Asep yang tidak ikut pendakian kali ini. Akhirnya kami melanjutkan pendakian dari Gapura menuju pos 1. Jika melihat dari maps yang diberikan orang base camp, jarak dari base camp ke pos 1 itu jaraknya 4,2 km dengan waktu yang ditempuh kurang lebih 2 jam. Ternyata treknya lumayan panjang.
Apa karena guanya yang lemah ya? Istirahat mulu. Gokil. Ini belum nyampe pos 1 Cigowong. Masih 800 meteran lagi. Ayo gas lagi. Pos 1 Cigowong. Oke, teman-teman, belum nyampe pos 1. Udah hampir berapa? 2 jam ada ya. Panjang juga ternyata treknya. Palutungan, Ciremai. Dan dari kita naik tuh belum ada yang kelihatan naik juga. Tadi doang papasan sama yang mau turun berlima. Cuman kata orang di base camp itu ada 3 pendaki yang naik hari ini. Jadi emang sepi banget hari ini, karena emang hari kerja sih, hari Senin. Karena emang kita berdua ngambil cutinya setelah lebaran biar irit di ongkos. Setelah beberapa kali istirahat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Treknya sih landai, tapi panjang banget sih menurut gua. Dan ini lumayan melelahkan. Selain itu, treknya juga menurut saya bikin bosen ini. Mungkin karena kita emang jalan berdua aja sih ya, nggak ketemu pendaki lain, dan juga ya obrolannya mungkin itu aja. Tapi bersyukur juga hari ini dikasih cerah, jadi nggak usah ribet pakai jas hujan, buka playset, neduh dulu. Pos 1 Cigowong akhirnya nyampe juga setelah 2 jam. Alhamdulillah. Berapa lama, Ing? 2 jam lebih ya, karena gua yang banyak istirahat. Nih kondisinya nggak ada orang sama sekali, sepi banget. Seneng banget udah bisa sampai pos 1, akhirnya sampai juga ya kan. 3 jam sih kayaknya ini perjalanan dari base camp sampai pos 1 nih, karena emang treknya panjang banget. Pas udah sampai pos 1, istirahat sebentar, lalu isi air, karena mata air di Palutungan ini memang cuman ada di pos 1. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi ya udah maksimalin isi air di sini biar persediaan airnya cukup. Ya, kita lanjut lagi perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Di sini treknya mulai berubah ya, yang awalnya landai berubah menjadi lebih menanjak. Kalau melihat di peta sih cuma 15 menit, karena memang gak terlalu jauh. Ya, mudah-mudahan gak lebih dari 30 menit lah ya.
Akhirnya nyampe di pos 2 jam berapa nih? Mana sih jamnya? Ini nih, jam 12 kurang 15 menit. Kita makan dulu sambil istirahat. Akhirnya sampai juga di pos 2 karena waktu sudah menunjukkan di angka 12. Akhirnya kami memutuskan untuk makan siang. Gak baik juga kan harus jalan terus sambil nahan lapar. Selesai makan siang, istirahat sebentar sambil ngopi dan sebat dulu. Oh iya, kami memang sengaja berangkat pagi-pagi karena untuk menghindari trek malam. Selain karena nggak tahu medannya, ya memang nggak bagus juga kan untuk bernavigasi di hutan malam-malam. Sesuai rencana awal, kami akan mendirikan tenda di pos 6, pos terakhir yang disarankan untuk mendirikan tenda. Kalau target di pos 6 sih jam 5 sore lah paling lambat. Makan udah, ngopi udah, sebat juga udah. Kita lanjut lagi. Pos 2 ke pos 3. Kalau lihat di peta itu cuma 30 menit aja. Ya mudah-mudahan gak nyampe 1 jam ya. Trek dari pos 2 menuju pos 3 gak jauh berbeda, masih menanjak dengan kontur tanah yang agak basah. Mungkin kemarin-kemarin itu hujan ya. Sampai juga di pos 3 nih. Tadi perjalanan kurang lebih dari pos 2 ke pos 3 itu 45 menit sampai 1 jam. Kayaknya 45 menit sampai 1 jam lah ya. Jadi kita istirahat dulu sebentar, minum, lalu habis itu baru kita lanjut lagi dari pos 3 ke pos 4. Oke, kita mau nanya nih, kenapa kalau orang nanjak gunung tuh ada aja kata-kata puitisnya keluar? Apa karena situasi? Enggak, karena ketika orang merasa lelah dia akan dibilang sendirinya apa yang dia rasakan. Oke, berarti banyak orang bilang kalau lu mau tahu sifat yang sebenarnya tentang seseorang, lu ajak ke gunung. Berarti benar tuh ya? Bisa jadi benar, tergantung diri sendiri sih sebenarnya. Jadi banyak yang gak ditutupin kalau udah Capek. ya. Jadi fakta ya guys. Oke teman-teman, sekarang kita mau trekking lagi dari pos 3 ke pos 4. Kalau di peta itu jaraknya kurang lebih 0,9 km. Kalau untuk waktunya kurang lebih 1 jam. Oke, lanjut lagi perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Di trek ini kalau dilihat di peta itu cukup panjang, bisa memakan waktu 1 jam bahkan lebih. Kondisi treknya dari pos 3 ke pos 4 masih sama dengan sebelumnya, dengan kontur tanah yang basah dan sedikit menanjak. Lalu ada juga beberapa pohon yang tumbang, jadi tetap hati-hati. Kondisi trek seperti ini menurut saya bagus untuk pendakian, karena dibilang licin juga enggak,
dan pastinya jadi nggak terlalu panas ya, karena masih di dalam hutan seperti ini. Setelah perjalanan 1 jam lebih sampai juga di pos 4. Kita lanjut.